Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana dimaklumi bahwa ibadah haji dan umroh membutuhkan kemampuan finansial yang tidak kecil. Tidak semua orang di antara kita mampu menunaikannya. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak mampu menunaikannya, ada beberapa alternatif yang dapat kita lakukan sehingga kita berhak mendapatkan pahala haji dan umrah. Amalan alternatif ini juga diperlukan untuk yang mampu berhaji dan berumrah untuk memperbesar pahalanya dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, amal-amal alternatif itu adalah sebagai berikut. Berzikir setelah salat subuh hingga salat duha. Untuk mendapatkan pahala yang setara dengan haji dan umrah, kita harus berzikir setelah salat subuh hingga masuk waktu duha. Lalu setelah itu kita menutupnya dengan salat 2 rakaat. Amalan ini dapat mengundang pahala seperti pahala haji dan umrah yang dilakukan secara sempurna. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat subuh secara berjamaah kemudian duduk berzikir menyebut nama Allah hingga terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala haji dan umrah seutuhnya. Yang kedua, membantu memenuhi hajat saudara sesama muslim. Di antara ibadah sosial yang pahalanya setara dengan haji dan umrah adalah membantu seorang muslim yang sedang memerlukan bantuan. Amalan ini dapat mengundang pahala yang sama dengan pahala haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, Allah akan menaunginya dengan 75.000 malaikat sampai ia selesai menunaikannya. Apabila ia selesai memenuhi hajat saudaranya, dituliskan untuk pahalanya haji dan umrah. Hadis riwayat Al-Faraiti. Adapun yang selanjutnya, melakukan sholat subuh dan asar pada hari Jumat secara berjamaah. Di antara sholat 5 waktu, sholat subuh memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan sholat wajib lainnya. Karena sholat subuh disaksikan para malaikat malam dan malaikat siang. Sholat asar juga memiliki keutamaan yang besar karena ia adalah sholat wusta yang dapat penekanan khusus dalam Al-Quran di antara salat wajib lainnya. Jika kita melaksanakan kedua salat di atas secara berjamaah pada hari Jumat, maka pahalanya setara dengan pahala haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian setiap kali hari Jumat memiliki haji dan umrah. Haji adalah salat subuh pada hari Jumat secara berjamaah dan umrah adalah menunggu salat asar setelah salat Jumat. Hadis riwayat Baihaqi. Melangkah ke masjid dan dalam keadaan suci. Jika berangkat ke masjid untuk sholat fardu dalam keadaan berwudu, maka kita berhak mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji. Jika kita berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat sunnah, maka kita berhak mendapatkan pahala seperti pahala yang berumrah. Jika kita sempurnakan dengan sholat sunnah setelah melakukan sholat wajib, maka kita termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan salat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa keluar untuk salat duha, tidak ada yang membuatnya berangkat kecuali untuk melakukannya, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Salat sesudah salat yang tidak tersisipi perbuatannya yang sia-sia di antara keduanya, maka pelakunya akan ditulis dalam Iliyim atau kitab catatan amal untuk orang-orang yang berbakti. Hadis riwayat Abu Daud. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada khutbah pertama, kami telah menyebutkan 4 amalan alternatif yang pahalanya setara dengan haji dan umroh. Pada khutbah kedua ini, kami akan menambahkan 1 amalan alternatif lainnya, melakukan sedekah secara bersembunyi atau sembunyi-sembunyi. Sedekah yang kita lakukan secara rahasia berpotensi mendapatkan pahala yang lebih besar dari haji dan umroh, meski yang kita sedekahkan nilainya kecil dari biaya haji dan umroh. Bishr bin Al-Harith menjelaskan sebabnya seraya berkata, sedekah lebih utama dari haji, umroh dan jihad. Karena orang yang berangkat haji, umroh dan jihad berangkat menaiki kendaraan dan pulang, sementara orang-orang menyaksikannya. Sedangkan orang yang bersedekah, ia memberi secara rahasia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan doa, semoga Allah mengabulkannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.